Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Giftia Azmiana, NIM 118156 dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dengan judul transaksi ribawi. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita kepada materi yang pertama. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian riba. Menurut Al-Razi, riba dalam bahasa berarti tambahan. Secara mutlak, akar kata riba yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Penggunaan tersebut tanpa secara umum memiliki satu makna, yaitu bertambah, dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Riba menurut istilah fuqaha adalah tambahan pada salah satu atau dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Pengertian riba secara umum dapat digarisbawahi yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan salah satu kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan. Bahkan pengharamannya telah menjadi hal yang jelas dan dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam, bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarang bahkan mengutuk pelaku riba. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan keharaman riba. Yang pertama yaitu untuk mematahkan paradigma manusia bahwa riba bisa melipat gandakan harta. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam surat Ar-Rum ayat 39. Dan yang kedua, pemberitahuan bahwa riba juga diharamkan bagi umat terdahulu sebelum Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada kita buruknya sistem ribawi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dan yang ketiga, gambaran bahwa riba akan terdampak kepada kezaliman yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, pengharaman segala macam dan bentuk riba. Untuk selanjutnya yaitu sejarah riba pada zaman Rasulullah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba. Sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah dari agama Islam itu tersendiri. Pinjaman produktif untuk keperluan modal dagang dipastikan terjadi secara masif di kota Mekah dan Jazirah Arab lainnya. Praktek riba inilah yang dihilangkan Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Fenomena praktek riba di masa Rasulullah sebagai diperoleh dari banyak riwayatnya, diantaranya adalah bahwa riba mengakibatkan penderitaan yang semakin berat bagi para peminjamnya. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam riba. Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama riba hutang piutang dan riba jual beli. Dalam riba hutang piutang dibagi menjadi dua, yaitu riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau mubtarid. Dan yang selanjutnya yaitu riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dan untuk riba jual beli dikelompokkan menjadi yaitu satu, riba fadl atau riba kelebihan, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan. Dan yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Dan untuk yang
terakhir yaitu tujuan pelarangan riba. Yang pertama yaitu untuk tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Dan yang kedua yaitu karena dalam riba qard al-gunmu atau untung muncul tanpa adanya al-gurmu resiko. Hasil usaha al-khard muncul tanpa adanya biaya atau daman. Yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap jaminan yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Dan yang keempat, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktek riba berarti pemberian pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Dan yang terakhir, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau lainnya bisa langsung ditanyakan setelah menyimak materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.